warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Abdul Jabbar. Nomor NIM 42500129917. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMPN 227 Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk kinerja di kelas 7C pada materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 227? Luar biasa. Saya jujur, saya pintar, saya berkarakter. Kami pasti bisa. Duduk luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi. Duduk luar biasa. Oke, anak-anakku yang berbahagia. Hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua duduk. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional kita dahulu. Oke? Agar semangat kita semakin membara. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semangat ya. Yaitu tentang apa aja? Hari ini tentang ketuhanan yang Maha Esa dan semangat Pancasila. Oke. Ya. Azra. Alia. Asfa. Asfa sah? Sakit. Oke. Azaria. Fajar. Oke. Fania. Nina. Oke, terima kasih. Hari ini yang tidak masuk siapa? Asfa. Adit. Safwa. Oke. Mereka sakit semua? Oke, yang tidak masuk yang karena sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Kita baca surat Al-Fatihah, semoga penyakitnya Allah sembuhkan dan bisa belajar dengan kakak dengan kita. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang bab 6, yaitu terkait tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan dari Allah. Contoh-contohnya deh, contoh-contoh dari alam semesta apa aja? Tunjuk kanan. Kehidupan. Terus apa lagi? Bima Sakti. Apa lagi? Alam semesta. Oke. Planet. Oke. Apa lagi? Oke. Apa aja yang ada di alam semesta? Merupakan alam semesta. Oke. Karena membahas tentang alam semesta, Ibu memiliki tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menelan isi kandungan dari surat Al-Anbiya ayat 30 dan hadis terkait tentang penciptaan alam semesta, serta menumbuhkan rasa syukur kita terhadap Allah yang telah menciptakan alam ini, serta menjelaskan pesan Nabi kepada kita untuk kita menguasai ilmu pengetahuan dan ciptaan yang Allah telah berikan, yaitu berupa alam semesta ini. Oke, dalam proses penciptaan bumi pasti ada namanya sebuah peristiwa, betul? Nah, proses penciptaan alam semesta yaitu menurut Al-Quran secara bertahap-tahap. Nah, dapat diketahui dari firman Allah. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Afala yu'minun. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, ya, dan kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan mengapakah mereka tidak juga beriman? Oke, perhatikan baik-baik penciptaan alam semesta di surat Al-Anbiya ayat 30. Dahulu langit dan bumi awalnya menyatu, bersatu padu. Oke. Dari bersatu padu itu terus Allah membuatkan karena bersatu padu sebuah ledakan. Oke. Dari ledakan itulah yang terjadinya kami pisahkan. Setelah bersatu padu, terus kami pisahkan. Oke. Dari proses pemisahan itulah terkumpullah beberapa kumpulan asap, ya, kumpulan asaplah itulah sehingga membuat air muncul seperti embun. Oke, setelah kita memahami arti tersebut dari surat Al-Anbiya, maka kita akan membuat kelompok. Sebelumnya nanti kita ada ice breaking, oke? Terlebih dahulu. Oke, Ibu akan membagikan kelompoknya itu dari 1 sampai 8. Oke, 1, 2, 3, 4, Oke, sekarang cari kelompok. Oke, sudah kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mulai ice breaking. Ice breakingnya yaitu dari pulpen. Oke, silakan tunjukkan pulpennya. Ada pulpennya? Ada. Oke, silakan digabungkan dengan kelompok yang lain. Digabungkan dengan teman-temannya.
ya? Iya. Oke, hari ini kita akan membahas selanjutnya kita akan menyusun kata dari surat Al-Anbiya ayat 30. Kalian susun dari penggalan-penggalan ayat itu menjadi sebuah ayat yang utuh. Paham? Paham? Oke, sekarang kita mulai dari sekarang. Ibu akan bagikan surat-suratnya. Oke. Yuk kita sekarang mulai dengan menggunting-gunting puzzle-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda Kanat ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, setelah kita menyusun kata tadi dari surat Al-Anbiya ayat 30, maka isi kandungannya surat Al-Anbiya ada 3 poin. Apa aja? Pertama, orang-orang musyrik di Mekah waktu itu tidak memperhatikan tentang alam yang ada di dunia ini. Kedua, tentang teori Big Bang yang terkait tentang ayat di Al-Quran, sangat terkait dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah pentingnya air bagi kehidupan di muka bumi ini. Oke, saksikan video tentang prosesnya teori Big Bang. Teori Big Bang pembentukan alam semesta. Halo guys, balik lagi dengan channel bicara. Ngomong-ngomong, kalian udah ada yang pernah dengar mengenai Big Bang belum? Nah, pada kesempatan kali ini, bicara mau ajak kalian untuk membahas mengenai teori Big Bang yang katanya menjadi asal usul pembentukan alam semesta. Penasaran? Tapi tahan dulu ya rasa penasarannya. Seperti biasa, kita mau semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,3 miliar tahun lalu. Teori mengenai Big Bang memberikan penjelasan paling luas dan lengkap serta akurat mengenai pembentukan alam semesta yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan.
Seberapa George Lemaitre, fisikawan dari Belgia pada tahun 1927, menyebut bahwa resesi reguler yang disiratkan oleh persamaan Feynman itu serangkaian persamaan dalam bidang kosmologi fisik yang mengatur pengembangan ruang dalam model alam semesta yang homogen dan isotropik dalam konteks relativitas umum yang dirumuskan oleh Alexander Feynman pada tahun 1922. Dan teori relativitas umum ini diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Nah, teori ini yaitu teori geometri mengenai gravitasi yang diakibatkan oleh alam semesta yang berputar. Kemudian pada tahun 1929, astronom Amerika Serikat Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh bergerak selalu menjauh kita dengan kecepatan yang tinggi. Ia juga melihat jarak antara galaksi-galaksi bertambah setiap saat. Penemuan Hubble ini menunjukkan bahwa alam semesta kita tidaklah statis seperti yang dipercaya sejak lama, namun ternyata berkembang. Pada tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi memaparkan pengembangan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, memerlukan syarat bahwa alam semesta membentuk seiring berjalannya waktu. Sampai pada suatu ketika di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom purba. Tempat waktu dan juga didukung oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan analisis data yang berasal dari satelit-satelit seperti Cowley, teleskop Hubble, dan DNA. Terbentuknya alam semesta. Jadi gimana sebenarnya alam semesta kita ini terbentuk melalui itu? Begini penjelasannya. Menurut teori ini yang disebutkan oleh George Lemaitre, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Di bawah itu semakin lama semakin memanjang dan berpanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Setelah terjadi ledakan, gas hidrogen tersebar ke seluruh ruang alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Setelah seluruh gas dan debu terpancar ke segala penjuru, proses pendinginan terjadi beberapa ratus ribu tahun dan masa tersebut dianggap masa gelap. Atom hidrogen tadi terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut dengan nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan untuk bintang-bintang dan juga planet yang ada di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang-bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran kota surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Keseluruhan, kalau di antara kalian ada yang bertanya, apa sebelum terjadi Big Bang? Well, kita juga nggak tahu guys, atau mungkin tepatnya belum tahu. Yang jelas, Big Bang adalah yang terciptanya alam semesta. Jauh sebelum adanya peradaban bumi, Big Bang hanyalah sebuah teori dan tidak ada satupun dari kita yang bisa melihat ke masa lalu. Kebenaran dari teori ini kita kembalikan ke kalian masing-masing ya untuk dicerna. Karena bicara yakin, kalian punya pemahaman kalian sendiri mengenai alam semesta ini. Bicara nggak akan bilang kalau teori ini benar, teori itu benar, atau salah. Kita cuma mau menyampaikan informasi yang kalian minta mengenai video, maka perhatikan sebentar. Kita akan membahas kita semua itu dari air. Tadi ada kan penjelasan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu itu yang hidup. Maka
beriman. Itu surat Al-Anbiya ayat 30. Setelah terjadinya ledakan pada Big Bang, ya, terjadi ledakan pada Big Bang, maka itulah muncullah air. Apa gunanya air bagi tubuh kita? Cairan. Untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari. Terus apa lagi? Membersihkan diri. Membersihkan diri. Pokoknya segala sesuatu pasti menggunakan air. Apabila di manusia tidak minum selama 3 hari lebih, maka yang terjadi pada manusia itu adalah dehidrasi. Maka dari itu kita wajib minum sehari berapa kali? Berapa gelas? 8. Oke, pesan Nabi terhadap kita. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimah. Setiap kita wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Apa sih keuntungan dari menuntut ilmu? Apa keuntungan kita menuntut ilmu? Menjadi orang hebat atau hebat. Terus apa lagi? Jadi orang sukses. Terus apa lagi? Ayo, menuntut ilmu apa keuntungannya? Apa? Pengetahuan akan luas. Apa lagi? Mensyukuri nikmat Allah akan alam semesta. Cara bersyukurnya apa? Menjaga alam semesta dengan sebaik mungkin. Oke, kita akan membuat peta konsep. Kelompoknya siap-siap. Kita akan mapping. Siap? Oke, silakan. Pertanyaannya, tulislah ayat yang terkait dengan materi yang tadi. Surat apa? Al-Anbiya ayat 30. Oke, apakah apa makna dari teori Big Bang? Oke, tadi jawab. Sebutkan hikmah dari bab 6. Dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dari Allah? Apakah pesan Nabi terhadap kita? Oke, silakan ditulis. Oke, sekarang kita presentasikan yang tadi kita telah membuat mappingnya atau peta konsepnya. Silakan, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Yuk, oke. Peta konsep dari kelompok kami adalah: 1. Teori Big Bang adalah ledakan dahsyat yang terjadi di alam semesta. 2. Bersyukur kepada Allah karena kita sudah diciptakan. 3. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. 4. Mendorong manusia untuk tanah air. 5. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim atau muslimah. Itulah peta konsep dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil peta konsep yang kami buat. 1. Teori Big Bang. Teori Big Bang adalah ledakan dahsyat atau besar yang terjadi di alam semesta. 2. Hikmah Big Bang adalah mensyukuri akan nikmat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Nabi, menuntut ilmu itu kewajiban muslim dan muslimah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasi hasil kerjasama kami. 1. Teori Big Bang itu adalah ledakan dahsyat yang terjadi di alam semesta.
semesta. 2. Hikmah dari Big Bang. Mensyukuri bahwa Allah telah menciptakan kita dan mendorong manusia untuk cinta tanah air. 3. Pesan Nabi. Menuntut ilmu itu kewajiban muslim dan muslimah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita yang terakhir adalah tentang refleksi. Refleksinya yaitu apa perasaan kamu hari ini? Senang. Ceria. Bahagia. Terus Kreatif. kreatif. Menyenangkan. Menyenangkan. Seru. Gembira. Gembira. Asik. Oke? Cukup. Udah cukup. Oke. Apa yang terkesan dari materi hari ini? Presentasi. Presentasi. Ini teori Big Bang. Teori Big Bang. Oke, terus apa lagi? Alam semesta. Alam semesta. Oke, terus? Hah? Kehidupan. Terus apa lagi? Ice breakingnya. Oke. Bagaimana manfaat materi hari ini? Kita menjadi lebih bersyukur, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada lagi? Apa menjadi mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Oke, ada lagi? Cukup materi dari Ibu hari ini. Semoga kalian semakin bersemangat dan berkreatif dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Ingat, manjada wajada, bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Amin.